Hi guys, welcome to Oz English course. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe, like, and share. Sekarang tiba waktunya kita memasuki materi yang kedua, yaitu there is atau there are. There is atau there are itu digunakan untuk menunjukkan suatu keberadaan benda. Contoh, pada sebuah kata, ada sebuah buku. There is digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda tunggal. Misal pada contoh kata ada sebuah meja. Sedangkan there are itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda jamak. Contoh pada kata ada 4 buah kursi. Seperti biasa, saya ingin kalian menghafalkan kosakata berikut ini dulu ya. Kosakata yang pertama ada ruang kelas atau classroom. Yang kedua ada table atau meja. Yang ketiga ada chair atau kursi. Yang keempat ada whiteboard atau papan tulis putih. Ada board marker atau spidol. Ada dustbin atau kotak sampah. Selanjutnya ada broom atau sapu, mop atau pengepel, bucket atau ember, ada doormat atau keset, tablecloth atau taplak meja. Dan yang terakhir ada flower vase atau vas bunga. Oke, tiba saatnya kita masuk ke yang pertama, yaitu there is. There is digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang tunggal. Struktur dari kalimat ini adalah there is plus a atau an plus kata benda. Nah, untuk penggunaan atau an itu kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Buat yang belum lihat, silahkan cek di video sebelumnya. Contohnya pada kata table atau meja. Jika teman-teman ingin membuat sebuah kalimat ada sebuah meja, maka caranya adalah kita buat dulu there is yang artinya ada, plus a atau an yang artinya sebuah, plus mejanya yaitu table atau kata bendanya. Jadi bahasa Inggrisnya ada sebuah meja adalah there is a table. Atau contoh lain pada kata whiteboard. Jika teman-teman ingin membuat kalimat ada sebuah papan tulis putih, maka caranya cukup simpel, formulasinya sama dengan yang sebelumnya, tinggal dirubah kata bendanya saja. Jadi bahasa Inggrisnya adalah there is a whiteboard. Nah, sekarang mari kita coba buat dalam 3 jenis kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif.
Untuk kalimat positif, formulasinya there is plus a atau an plus kata benda. Contohnya pada kalimat there is a table atau ada sebuah meja. Sedangkan di kalimat negatif, formulasinya there is plus no atau not plus a atau an plus kata benda. Contohnya pada kalimat there is not a table atau tidak ada sebuah meja. Dan yang terakhir pada kalimat interrogatif, formulasinya adalah is there plus a atau an plus kata benda. Contoh pada kalimat is there a table, yang artinya adakah sebuah meja. Nah, pada opsi jawaban, jika kalian ingin menjawab ya ada, maka sebut saja yes there is. Sedangkan kalau tidak ada, maka jawab no there is not. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu there are. There are digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda jamak atau lebih dari satu. Strukturnya adalah there are plus jumlah. Nah, jumlah ini bisa 1, 2, atau 3, bisa juga pakai some, many, atau much, plus kata benda. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke formula kalimatnya, teman-teman harus tahu dulu bahwasanya pada materi ini kata benda yang kita sebutkan karena dia lebih dari satu, maka harus ditambahkan s, es, atau ies di ujung kata bendanya. Namun, bagaimana cara menggunakannya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. IES itu digunakan untuk kata benda yang berakhiran Y dan Y-nya pun dihilangkan. Contoh pada kata butterfly. Nah, karena dia lebih dari satu, maka menjadi butterflies. Selanjutnya ada ES, digunakan untuk kata benda yang berakhiran X, S, F, SH, dan CH. Contohnya pada kata box menjadi boxes, bus menjadi buses, wolf menjadi wolves, dish menjadi dishes, watch menjadi watches. Dan selain daripada huruf yang disebutkan sebelumnya, yaitu X, S, F, SH, CH, dan Y, maka cukup ditambahkan S saja setelah kata bendanya. Contoh pada kata table, jika dia jamak maka menjadi tables. Oke, contohnya kita ambil dari kata table atau meja. Jika teman-teman ingin membuat kalimat ada 4 buah meja, maka caranya dengan memasukkan there are terlebih dahulu, yang artinya ada, 4 atau 4 yang merupakan jumlah dari bendanya, plus kata bendanya yaitu table dengan formulasi S, ES, atau IES yang sudah kita bahas tadi. Maka ada 4 buah meja, bahasa Inggrisnya adalah there are 4 tables. Atau contoh lain pada kalimat ada beberapa kursi. Caranya cukup mudah karena kita sama seperti sebelumnya, hanya membedakan jumlah dan kata bendanya saja. Jadi ada beberapa kursi, bahasa Inggrisnya adalah there are some chairs. Untuk formulasi jenis kalimatnya, yaitu positif, negatif, dan interrogatif, bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Tetapi hal yang harus diketahui adalah dalam kalimat there are itu kalimat negatif dan juga interrogatifnya sangat jarang digunakan, bahkan hampir tidak pernah sama sekali.
Oke teman-teman, itulah penjabaran daripada materi yang menunjukkan suatu keberadaan benda, yaitu there is atau there are. Jika teman-teman punya pertanyaan ataupun masukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka, silakan like dan subscribe channel ini. Selanjutnya, kalian jangan lupa praktekkan dengan kosakata yang kita hafal sebelumnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.